Halo, kita jumpa lagi di channel Wellness Bayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan soal-soal UKOM dan juga soal SKBB, dan kali ini kita dengan pembahasan yang baru, yaitu pembahasan soal pada masa antara. Masa antara itu adalah dari nifas ke KB ataupun keluarga berencana. Jadi masa antara itu sebuah masa sebelum ibu menggunakan alat kontrasepsi, tapi setelah selesai masa nifas. Oke, saya akan terangkan terlebih dahulu ya topik-topik key point pada topik masa antara ini. Yang pertama itu adalah tentang pencegahan dan deteksi dini pada masa antara, yaitu tentang IVA test dan pemeriksaan pap smear. Kemudian juga masalah pada penyakit dan penyakit perempuan dalam siklus reproduksi, yaitu ya di dalamnya itu adalah infertilitas sekunder ya. Kemudian deteksi dini komplikasi rujukan dan kegawat daruratan, yaitu tentang tumor dan penyakit infeksi menular seksual, dan juga tentang penyakit radang panggul. Oke, kita langsung ke soal nomor satu, yaitu saya bacakan, seorang perempuan berusia 47 tahun datang ke rumah sakit mengeluh mengalami keputihan berwarna putih, kemerahan, dan berbau busuk. Ibu merasa nyeri bagian pinggang dan sakit ketika berhubungan seksual. Ibu sudah periksa ke bidan dan dianjurkan untuk periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan cairan asam yang dioleskan pada leher rahim. Apakah nama pemeriksaan yang dilakukan oleh perempuan tersebut? A. IVA tes, B. Pap smear, C. Kolposkopi, D. Biopsi, E. Pemeriksaan panggul. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A ya, IVA test. IVA test itu adalah singkatan dari inspeksi visual asam asetat, yang dimana dioleskan asam asetat ke bagian porsio ataupun leher rahim, mulut rahim ya, dan kemudian akan dilihat adanya perubahan warna. Jika memang warnanya merah itu masih batas normal. Kalau berubah menjadi putih maka kemungkinan ada gejala CA cervix, jadi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara kalau pap smear juga merupakan deteksi dini dari CA cervix, tetapi kalau pap smear itu dia diambil jaringan dari cervix tadi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau kolposkopi itu adalah pemeriksaan dengan menggunakan kaca pembesar untuk melihat ya vulva, vagina ataupun cervix. Sementara kalau biopsi itu berbeda ya, dan bukan juga pemeriksaan panggul. Jadi jawabannya adalah A. IVA test. Oke, soal nomor 2, seorang perempuan usia 29 tahun datang ke rumah sakit, mengeluh banyak mengeluarkan cairan dari vagina yang berbusa dan berwarna kuning kehijauan, nyeri ketika berhubungan seks, dan nyeri nyeri ketika berkemih, frekuensi buang air kecil sering. Hasil pemeriksaan ditemukan pembengkakan pada labia. Pertanyaannya, apakah yang menjadi penyebab pada kasus tersebut? A. Treponema pallidum, B. Neisseria gonorrhoeae, C. Varicella zoster, D. Herpes simplex virus, E. Trichomonas vaginalis. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E ya, Trichomonas vaginalis. Di mana kalau infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis ini, salah satunya itu adalah ada keluarnya cairan dari vagina yang berbusa. Itu adalah ciri khas utamanya, cairan dari vagina yang berbusa dan berwarna kuning kehijauan. Sementara ya kalau misalnya herpes simplex virus itu adalah ciri khasnya itu biasanya panas ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah kalau GO ataupun gonore ini gatal juga, tapi terkadang biasanya GO ini kalau pada wanita kadang tanpa gejala. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Trichomonas vaginalis. Oke, soal nomor 3, seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke puskesmas mengeluhkan sering buang air kecil dan nyeri saat buang air kecil, serta keluar sekret dari saluran saat buang air kecil selama 4 hari. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Penyakit menular seksual, B. Infeksi saluran kemih, C. Pielonefritis akut, C. Sistitis akut, E. Uretritis. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E ya, uretritis. Karena di sini keluhannya itu hanyalah sakit ya, buang air kecil dan keluar sekret dari saat buang air kecil itu.
Sedangkan kalau infeksi penyakit menular seksual itu adalah sebuah penyakit akibat berhubungan seksual ya, biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit dan berbeda keluhannya tentu dari biasanya keputihan tadi yang paling khas dari kalau penyakit menular seksual. Sementara kalau infeksi saluran kemih itu, infeksi dari keseluruhan ya, bisa salah satu bagian dari, sistem saluran kemih itu, misalnya ginjal atau kandung kemih atau uretra. Sementara di sini keluhannya itu adalah pada daerah ureter ya, ureternya aja, yang bagian yang membawa urin keluar ataupun saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Jadi itulah yang mengakibatkan, sakit ataupun nyeri pada saat buang air kecil. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah, uretritis. Oke, soal nomor 4 ya. Seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke puskesmas mengeluhkan sering buang air kecil. Ini masih sama dengan soal yang tadi ya, dan sakit saat buang air kecil dan keluar sekret dari saluran saat buang air kecil selama 4 hari yang lalu. Dan pertanyaannya adalah terapi apakah yang perlu diberikan pada kasus tersebut? A. Pemberian antibiotik, B. Pemberian analgesik, C. Pemberian antipiretik, D. Pemberian diuretik, kemudian E. Pemberian emetik. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A ya, pemberian antibiotik. Karena ini sama dengan soal yang sebelumnya tadi adalah infeksi pada saluran kemih ataupun salah satu bagian dari saluran kemih itu sendiri yaitu uretritis tadi. Kalau hanya analgesik yaitu hanya menghilangkan rasa sakit, antipiretik untuk obat demamnya, kalau antidiuretik supaya dia sering buang air kecil, kemudian, eee emetik ya, jadi ini adalah infeksi, jadi yang paling tepat itu diberikan antibiotik. Jawabannya adalah A, pemberian antibiotik. Oke, soal nomor 5, seorang perempuan usia 32 tahun datang ke praktik mandiri bidan mengeluh, menceritakan keluhan saat berhubungan seksual di mana perempuan tersebut merasa puas ketika suaminya berbuat kasar kepadanya. Pertanyaannya, kelainan seksual apakah yang dialami perempuan tersebut? A. Sadisme, B. Masokisme, C. Eksibisionisme, D. Fetikisme, E. Voyeurisme. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B ya, masokisme. Masokisme itu adalah sebuah gangguan kelainan seks di mana, dia hanya merasa senang ataupun merasa puas setelah dilakukan kekerasan ataupun hal yang kasar, penyiksaan terhadap si perempuannya. Sementara kalau sadisme itu adalah perilaku yang kejam ataupun yang ganas, yang kasar saat melakukan hubungan seksual. Sementara kalau eksibisionisme ini adalah perilaku yang suka memamerkan bagian dari genitalia eksterna ya, yang tidak pantas untuk dipamerkan. Dia dia suka memamerkan dan mendapat kepuasan seksual dengan hal tersebut. Sedangkan fetikisme itu adalah kelainan yang terjadi ataupun kepuasan seksual dengan memuja barang-barang bekas milik orang yang dicintai. Bisa rambut, bisa sapu tangan, pakaian, dan pakaian dalam. Kemudian voyeurisme itu adalah sebuah kelainan seksual yang mendapat kenikmatan seksual dari mengintip ya, ataupun bagian-bagian tubuh lawan jenisnya. Jadi, ini adalah kelainan seks dari si perempuan tersebut adalah B, jawabannya B, masokisme. Sekianlah pembahasan kita tentang soal untuk topik masa antara dan pada video selanjutnya kita akan mulai pembahasan yang baru yaitu pada, KB atau keluarga berencana dengan berbagai macam jenis kontrasepsi.